Ngebacot Jokowi represif, SJW Asfinawati harus cium kaki Mas Budiman Sujatmiko, ditulis oleh Manuel di siwar.com. Ada seorang ketua YLBHI Asfinawati mengatakan bahwa negara di bawah pemerintahan Joko Widodo yang baik dianggap represif dan otoriter. Bicara soal represif dan otoriter, dia lahir tahun berapa sih? Pada tahun 1998 dia ada di mana dan dia lagi ngapain? Lagi main polisi maling di taman belakang. Seharusnya, Vina berlutut dan berguru kepada Budiman Sujatmiko. Kalau perlu sampai cium kakinya lalu isap jempolnya. Vina mengatakan bahwa rezim otoriter tidak senang dengan kebebasan, tidak terkecuali kebebasan akademik, dan orang ini masih ngebacot sana-sini soal kebebasan yang dihalangi. Melihat dari respon si Vina, Budiman Sujatmiko langsung turun gunung merespon kepada Asfinawati bahwa kita harus membedakan antara otoriter dan represif. Kuliah singkat di Instagram dan juga Twitter memberikan dampak yang sangat baik dan menamparnya bolak-balik Asfinawati. Membedakan otoriter dan represif adalah sebuah hal yang harus dipahami di awal sebagai fondasi diskusi kita pada hari ini. Menurut Budiman Sujatmiko, kamu semua rezim demokratis harus bisa represif, alias memberikan tekanan agar aturan bisa ditegakkan. Dalam hal ini, represif tidak selalu bisa dianggap buruk, namun bisa dianggap baik juga. Sesuatu yang represif tidak selalu otoriter. Represif positif ini sangat baik untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Tentu, represif yang dimaksud adalah dalam ranah yang asik dan positif ya, bukan yang kayak dibacotkan SJW itu. Jika tidak represif, negara ini pasti jatuh bangun dan kacang seperti apa yang terjadi di Suriah dan juga Afghanistan. Apakah betulan Asfinawati tidak sempat liburan ke Afghanistan dan Suriah sebelum mereka dihancurkan? Terlebih lagi, kita melihat negara demokrasi seperti Amerika juga hampir hancur karena kebebasan yang tidak dikontrol, kepemilikan senjata yang begitu bebas. Jika tidak represif, kontrol pemerintah terhadap kewajaran demokrasi akan hilang. Budiman menambahkan bahwa keberadaan oposisi yang cerdas bisa mencegah jangan sampai represif itu menjadi otoriter. Presiden Jokowi membuka ruang lebar-lebar kepada oposisi untuk mengkontrol. Sayangnya, oposisi di negara ini sampah semua. Mau bukti? Coba tengok itu SJW. Dengan ketidaktahuan ini, artinya Asfinawati ini asal bacot karena dia tidak paham perbedaan otoriter dan juga represif. Berkuar-kuar soal hak asasi manusia dan berlindung di balik ketua YLBHI. Namun logikanya seperti logika Novel Baswedan. Kalau nggak lulus tes wawasan kebangsaan, maka dianggap otoriter dan juga ingin menghancurkan KPK. Mereka ini kawan baik yang mungkin lahir dari rahim yang sama. Ya, rahim ketidakjelasan. Budiman Sujatmiko pun melanjutkan bahwa pemerintahan Jokowi itu represif namun tidak otoriter. Boleh represif dan itu tidak menyalahkan apapun kok. Ia hanya orang-orang yang bersembunyi di balik hak asasi manusia saja. Boleh berkuar-kuar seperti Badut dan Anies Baswedan. Represif yang baik adalah yang mengedepankan hukum. Hukum dijadikan panglima, bukan militer yang dijadikan deifikasi mereka. Kalau hukum dijadikan panglima, di sanalah represif membawa kebaikan. Represif membawa kepada otoritarian jika yang dijadikan panglima adalah militer. Inilah yang tidak dikerjakan sama sekali oleh Presiden Joko Widodo. Jadi, kalau Presiden Jokowi yang merupakan orang yang berlatar belakang non-militer menjadi presiden, lantas di mana otoriternya? Rasanya ada yang perlu diperbaiki dari pikiran dan otak dari Asfinawati ya. Jangan-jangan dia kebanyakan bergaul sama social justice warrior, karena dia adalah bagian dari social justice warrior itu. Perkembangan digital ini memudahkan manusia memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan juga penggiringan opini yang tidak jelas dan tidak benar. Maka butuh pemahaman dan juga literasi yang baik. Menurut Budiman Sujatmiko, tidak ada negara yang tidak represif. Dan saya sangat setuju dengan statement tersebut. Karena memang kalau kita lihat secara logika dan pakai otak dan juga mata yang jernih, semua negara punya hukum. Jikalau semua negara punya hukum, pasti mereka akan represif. Represif yang benar adalah represif yang mengedepankan hukum, bukan mengedepankan asal tembak-menembak. Seperti tembak kaki tersangka sarang burung walet yang dilakukan oleh teman-temannya SJW itu. Jadi sebelum keluar-keluar soal represif otoriter dan gak paham soal hal tersebut, mendingan Asfinawati tutup mulut saja deh, supaya gak kelihatan bodoh gitu loh. Represif itu adalah sifat, dan harus kita ketahui bahwa semua negara pasti punya sifat represif, karena mereka mengedepankan hukum. Mengedepankan hukum bisa tanpa kekerasan, namun harus pakai kekerasan jika diperlukan.
Otoriter itu tentang kekuasaan yang tidak ada keseimbangannya. Dan Budiman Sujatmiko pun sempat didebat oleh netizen pembela Asfinawati yang gak jelas yang menganggap diri paling benar. Ya, dia tipikal SJW gitu loh. Sok mengajarkan Budiman Sujatmiko soal represif dan otoriter dan merasa paling benar. Dan Budiman Sujatmiko lah yang paling salah. Dan ketika ditantang, dia malah main logika ad hominem. SJW kalau kalah debat, dia masukin ke hati dan merasa diri menjadi orang yang dikorbankan oleh rezim. Biasalah, tipikal Asfinawati dan Novel Baswedan yang menganggap diri jadi korban, padahal mereka sendiri yang gagal tes logika dan wawasan kebangsaan. Mengajukan pertanyaan dan membuat pernyataan tatap muka itu butuh nalar dan nyali. Kalau Budiman Sujatmiko menantang untuk mendebat secara terbuka, ternyata lawannya tidak mau, dan hanya mau di Twitter saja. Kalau lewat medsos ujung-ujungnya ya suka nyinyir. Di dalam diri orang itu ada inferioritas. Kok jadi ingat mantan jubir KPK yang keluar-keluar di Twitter ya? Hahaha. Menurut hemat saya, Budiman Sujatmiko ini menjadi sosok yang paling bernyali di dunia politik.